Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran program linear. Jadi kita sebut di sini program linear part 2. Pertama-tama kita akan diberitahu bahwa bentuk program linear itu ada dua model, yaitu model maksimum dan model minimum. Nah, model maksimum di sini kita lihat contoh pertama. Model maksimum ini sebenarnya sudah kita selesaikan atau sudah kita lihat contohnya pada pada materi sebelumnya, yaitu materi program linear part 1 ya. Jadi kita bahas kembali di sini. Contoh dari model maksimum itu adalah contoh 1, sebuah perusahaan keramik akan memproduksi mangkok dan cangkir. Sumber daya utama pembuatannya itu adalah tanah liat dan tenaga kerja. Dengan keterbatasan tanah liat dan tenaga kerja, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang harus dibuat untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini dia posisi dari model maksimum ya. Kata kuncinya adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, ini kata kunci untuk sebuah model maksimum. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan tentu kita harus punya variabel keputusan. Nah, variabel keputusan kita adalah jumlah mangkok dan jumlah cangkir yang akan diproduksi. Berarti di sini X1, ini X2 ya. Nah, setiap produksi pasti ada keterbatasan ya. Keterbatasan kita adalah tanah liat di sini dan juga tenaga kerja. Ya, itu keterbatasannya. Jadi untuk memperoleh keuntungan maksimum kita harus mengetahui berapa mangkok atau berapa mangkok jumlah dari produksi mangkok dan cangkir yang harus kita hasilkan dengan kita mengoptimalkan tanah liat dan tenaga kerja yang tersedia. Nah, ini tabel identifikasi masalahnya ya. Di sini ada mangkok ya, mangkok di sini dan cangkir. Nah, mangkok ini kita simbolkan dengan atau kita misalkan dia X1 sedangkan cangkir itu adalah X2 ya. Nah, keterbatasan kita adalah jam kerja ya, jam kerja untuk tenaga kerjanya dan jumlah dari tanah liat yang tersedia. Nah, untuk mangkok, untuk menghasilkan mangkok ya, kita butuhkan tenaga kerja 1 ya, 1 jam per unitnya. Kemudian untuk cangkir kita membutuhkan tenaga kerja sebanyak 2 ya, 2 jam kerja per unitnya. Sedangkan total tenaga kerja ya, atau jam kerja untuk tenaga kerja itu adalah maksimumnya 40. Kalau untuk tanah liat yang untuk membuat mangkok itu ya, 1 mangkok itu dibutuhkan 4 pon ya, 4 pon tanah liat. Untuk membuat cangkir itu dibutuhkan 3 pon per unitnya. Jadi 3 pon tanah liat untuk per unit cangkir. Sedangkan keterbatasannya adalah tanah liat yang tersedia itu sebanyak 120 pon. Nah, ini ada laba ya. Laba yang diperoleh ketika kita menjual mangkok per unitnya adalah Rp40. Sedangkan ketika kita menjual cangkir per unitnya itu labanya kita peroleh sebesar Rp50. Nah, di sini kita definisikan variabel keputusan, yaitu jumlah mangkok yang kita simbolkan dengan X1, jumlah cangkir yang kita simbolkan dengan X2. Fungsi tujuan kita adalah di sini memaksimalkan nilai Z ya, nilai Z keuntungan, memaksimalkan keuntungan yang mana satu unit cangkir ini kita mendapatkan keuntungan 40. Jadi 40 kali jumlah jumlah mangkok yang akan kita produksi ditambah dengan 50 kali dengan jumlah cangkir yang akan kita produksi. Nah, fungsi batasan kita pastilah pertama ya, tenaga kerja tadi ya, jam kerja dari tenaga kerja. Ini ambil dari, kita lihat di sini, tenaga kerja ya, jam kerja untuk tenaga ini untuk mangkok untuk X1 itu 1 ya. Jadi 1 kali X1 ditambah dengan 2 kali X2 ini harus kurang atau sama dengan 40 karena yang tersedia 40. Jadi harus dimanfaatkan 40 jam kerja ini. Ya, begitu juga dengan tanah liat. Tanah liat berarti 4 kali X1 ditambah dengan 3 kali X2 harus kurang atau sama dengan 120, karena inilah yang tersedia.
Nah, seperti ini. Jadi untuk jam kerja X1 tambah 2X2 kurang sama 40. Tanda lihat 4X1 tambah 3X2 kurang sama dengan 120. Kemudian jangan lupa bahwasanya fungsi dari atau batasan dari sebuah variabel keputusan harus besar sama dengan 0 ya. Ini tidak mungkin negatif, itu tidak mungkin kurang sama dengan 0 ya. Dia harus besar sama dengan 0. Boleh 0 atau besar dari 0. Ya, karena jumlah mangkok yang diproduksi tidak mungkin negatif, pasti dia bernilai 0 ataupun positif. Namun ini perlu kita tuliskan di fungsi batasan karena kita akan menyelesaikan masalah program linear ini menggunakan grafik. Jadi tanda-tanda seperti ini harus diperhatikan. Nah, berikutnya kita akan menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan grafik, yaitu menentukan daerah fungsi batasan. Oke. Nah, berdasarkan dari soal sebelumnya atau berdasarkan dari apa-apa yang kita ketahui, bahwasanya kita punya batasan di sini X1 itu harus besar sama dengan 0 ya. Kalau X1 besar sama dengan 0, X1 ini pada dia garis bilangan itu yang mendatar sini, yang mendatar. Berarti X1 karena besar sama dengan 0 dia ke atas ya, ke atas. Berarti nilai-nilainya yang positif. Kemudian ditambah dengan X2-nya yang juga harus besar sama dengan 0. Berarti ini berada di kuadran pertama artinya ya. Kita tidak ada grafiknya di sebelah kiri dari garis yang tegak lurus ini atau garis yang mendatar ini, tidak ada yang di bawahnya. Dia katanya positif semua, berarti berada di kuadran pertama. Nah, itu fungsi dari salah satu fungsi dari ini batasan yang kita tulis ini ya. Dia harus besar sama dengan 0 dua-duanya. Berarti grafiknya pastilah ada di sebelah kanan ini, paling atas ya. Di sini nih. Ini di kuadran 1 namanya. Ya, di kuadran 1. Kemudian kita lihat dulu fungsi batasan pertama. Fungsi batasan pertama kita itu adalah X1 ditambah 2X2 itu kurang atau sama dengan 40. Jadi untuk mengetahui di mana sih lokasinya X1, jika X1 ditambah 2X2 itu hasilnya kurang sama dengan 40, berapakah nilai X1-nya dan berapakah nilai X2 ya, sehingga dilakukan operasi seperti ini nilainya itu kurang sama 40. Ya, caranya adalah kita ubah dulu pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Ini pertidaksamaan ya, kita ubah menjadi sama dengan. Berarti ini X1 ditambah 2X2 sama dengan 40. Ini disebut dengan persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus, persamaan garis ya, persamaan garis lurus. Jadi bagaimana caranya menentukan titik-titik dari garis ini ya? Pertama adalah kita misalkan dulu X1 nya itu sama dengan 0. Kalau X1 sama dengan 0, otomatis ini 2X2 sama dengan 40. Berarti X2 nya adalah 20. Berarti titiknya adalah 0,20. Oke, kita cari titik 0,20. Di sini 0, berarti X1-nya 0, X2-nya 20. Ini titiknya. Ya. Ini titik 0,20. Nah, kalau sudah X1 yang kita misalkan dengan 0, berarti kebalikan lagi. X2-nya lagi yang kita jadikan sama dengan 0. Berarti X1-nya menjadi sama dengan 40. Artinya ini titiknya adalah 40,0. Ya, 40,0. Jadi kita lihat di sini yang di garis mendatar mana 40, di sini dia 0-nya atau di sini ya. Berarti ini 40,0. Lalu kita tarik garis dari 0,20 ke 40,0. Nah, inilah yang disebut dengan garis X1 tambah 2X2 sama dengan 40. Nah, mana posisi atau mana daerah yang kurang atau sama dengan 40? Berarti yang kurang dari ini di sini posisinya di bawah ya. Kalau tandanya kurang berarti itu di bawah ya, di bawah. Karena ada tanda sama dengan, berarti garis lurus ini juga masuk. Kalau seandainya tidak ada sama dengan atau kurang saja, berarti garis yang di sini adalah garis putus-putus. Ya, berarti dia tidak dihitung. Ya, tepat di garis ini dia tidak dihitung. Kalau seandainya ini tidak ada tanda sama. Nah, karena ini ada tanda sama, berarti kurang
atau sama dengan 40, berarti yang tepat di garis itu juga dihitung, dan di bawah garis ini dia daerah yang disebut dengan daerah visible, ya. Ini adalah daerah visible-nya. Nah, itulah cara menggambar atau mengetahui bagaimana di mana daerah dari fungsi batasan X1 tambah 2X2 kurang atau sama dengan 40, ya. Tapi kalau seandainya daerah ini dibalik jadi besar sama, berarti daerahnya di atas, ya, yang di sini. Kita ganti dulu. Nah, kalau seandainya dia besar sama 40, berarti daerahnya yang saya arsir kuning ini, ya. Yang kita arsir kuning ini berarti daerahnya besar sama 40, ya. Oke. Setelah batasan pertama, berarti kita lanjutkan ke batasan yang kedua, ya. Batasan kedua kita ini adalah 4x1 ditambah 3x2 kurang atau sama dengan 120. Nah, sama seperti tadi, bahwasanya kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk sama dengan. Ya, bentuk sama dengan itu adalah bentuk garis lurus. Ya, bentuk garis lurus. Berarti ini kita ubah ke sama dengan, berarti di sini 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 120, ya. Berarti kita misalkan x1-nya sama dengan 0, otomatis di sini 3x2-nya sama dengan 120. Berarti x2-nya sama dengan 40. Berarti titiknya 0,40, ya. Ini dia posisi 0,40. Setelah X1-nya kita ubah jadi 0, berarti di sini X2 yang kita ubah menjadi 0. Ya. Berarti di sini dapatnya 4x1 sama dengan 120. Berarti X1-nya sama dengan 30. Berarti titik yang kita peroleh adalah 30,0. Ini dia posisi 30,0. Nah, dari titik berapa tadi? 0,40 kita hubungkan garis ke titik 30,0. Nah, kita lihat di sini kurang sama, ya, persamaannya itu kurang sama, berarti posisinya di bawah garis, ya, di bawah garis, tepat di garis dan juga di bawah garis, ya. Berarti yang di atas ini, nah, ini posisinya adalah besar sama 120. Oke. Kita sudah dapat dua batasan. Nah, dari dua batasan ini kan batasannya tidak satu persatu, ya. Kita ingin mencari benar-benar mana daerah layak dari program atau masalah kita tadi. Nah, jadi setelah kita padukan, ya, kita padukan kedua daerah, ternyata ini posisinya, ya. Ini baris, ini yang pertama tadi, ya. Ini yang pertama, ini yang sebelumnya tadi. Ini garis 4x1, ya. Ini 4x1 ditambah 3x2 kurang sama dengan 120. Sedangkan yang ini tadi x1 ditambah 2x2 kurang sama tadi 40. Kurang sama 40. Nah, kita lihat di sini, mana yang disebut dengan daerah layak atau daerah visible adalah yang dapat arsiran kedua-duanya, ya, dua-duanya terarsir. Jadi yang daerah merah ini adalah arsiran yang daerah yang dua-duanya dapat arsiran, baik dari daerah 4x1 tambah 3x2 kurang sama 120 dengan daerah yang x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 40, ya. Jadi ini daerah visible. Kemudian daerah visible ini dibatasi oleh titik-titik apa saja? Yang otomatis pertama adalah titik 0,0, ya. Yang kedua adalah titik A, ya. Titik A di sini jelas, titik A itu adanya di 0,20, ya, 0,20. Kemudian titik B, kemudian titik C. Kalau titik C juga jelas, itu adanya di 30,0, ya. Nah, sedangkan titik B kita belum ketahui, ini titiknya berapa sih, belum nampak, ya. Titiknya belum nampak. Oke, di sini 0,20. Nah, sedangkan titik B ini kita belum tahu ini titiknya berapa. Ini akan kita cari, ya, titik B ini titiknya berapa.
Karena titik B ini adalah perpotongan antara dua buah garis, ya. Garis 4x1 tambah 3x2 sama dengan 120 dengan garis x1 tambah 2x2 sama dengan 40. Kalau kita menyebutkan garis itu harusnya di sini tandanya sama dengan, ya, kalau menyebutkan garis. Oke. Kalau menunjukkan daerah itu kurang sama atau lebih sama, kurang dari atau lebih dari, ya. Tapi kalau garis yang disebut dengan garis itu tandanya sama dengan. Oke, kita lanjutkan. Nah, titik A kita di sini otomatis adalah 0,20, ya. 0,20. Nah, kemudian kalau titik X1-nya 0, X2-nya 20, maka nilai Z kita ini menjadi 40 kali 0 ditambah 50 kali 20, nilainya adalah 1000. Nah, titik B kita tidak tahu berapa, tapi dia adalah perpotongan dua buah garis. Jadi cara mencari berapa nilai titik B itu adalah kita harus melakukan eliminasi antara garis X1 tambah 2X2 sama dengan 40 dengan garis 4X1 tambah 3X2 sama dengan 120. Jadi lakukan eliminasi, ya, lakukan eliminasi, bisa menghilangkan variabel X1 lebih dahulu atau menghilangkan variabel X2 terlebih dahulu. Nah, saya kebetulan di sini menghilangkan variabel X1 terlebih dahulu. Jadi di sini kan X1-nya koefisiennya 1, di sini S1-nya koefisiennya 4. Jadi saya kalikan dulu garis pertama ini dengan 4 semuanya. Jadi 4x1 ditambah 8x2 ditambah 160. Kemudian baru dikurang dengan persamaan 4x1 tambah 3x2 sama dengan 120. Nah, dengan seperti itu x1-nya hilang. Ya, tinggal x2. Nah, saya peroleh x2-nya sama dengan 8. Ya, kemudian X2 yang 8 ini saya substitusi kembali, baik ke garis 1 ataupun ke garis kedua itu nilainya akan sama, akan diperoleh X1-nya sama dengan 24. Nah, sudah diketahui X1, sudah diketahui X2, maka dimasukkan atau disubstitusikan ke nilai Z, ya. Jadi titik B ini sudah kita ketahui bahwa titiknya itu adalah 24,8. Ya. Berarti sini garisnya, ini titiknya 8, garis ke bawah ini adalah 24. Ya, ini titiknya, ini garisnya adalah 24. Di sini tadi 8, di sini 24. Penanya tidak nampak di sini. Ini 24, ya, titiknya 24. Oke. Sehingga ketika disubstitusikan nilai X1 24 dan X2 8 menjadi hasilnya 1360. Oke. Nah, berikutnya adalah titik C, ya. Titik C kita sudah tahu bahwa S1-nya itu 30, ini dia 30, S2-nya itu 0. Jadi ketika substitusi, nilainya kita peroleh keuntungan, ya, nilai Z itu keuntungan 1200. Jadi dari ketiga titik ini manakah titik maksimumnya, ya, manakah titik maksimumnya, ya, atau di manakah posisi, ya, posisi nilai X1 dan nilai X2 yang menghasilkan keuntungan maksimum, ya. Ternyata itu ada pada titik B. Ya, titik B ini nilainya paling besar, ya, keuntungannya paling besar. Keuntungannya paling besar di titik B. Yaitu keuntungan yang kita peroleh sebesar 1360, ya, 1360. Dengan kita menghasilkan mangkok sebanyak 24 unit dan cangkir sebanyak 8 unit. Jadi keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.360 rupiah. Nah, inilah keputusan kita, yang mana berapakah keuntungan maksimum kita, keuntungan maksimum kita peroleh dengan menghasilkan berapa jumlah mangkok, ya, dan jumlah cangkir dengan batasan yang ada, yaitu batasan jam kerja dan juga batasan tanah liatnya, ya. Nah, ini solusi kita mencari permasalahan atau menyelesaikan permasalahan program linier untuk model maksimum dengan menggunakan grafik. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke model
ya, sebelum masuk ke model minimum, ini saya coba mencari ya solusi dari permasalahan kita tadi menggunakan sebuah aplikasi yaitu POM QM for Windows 3. Jadi adik-adik mahasiswa bisa mendownload sendiri aplikasi ini di komputernya. Nanti bisa menggunakan aplikasi ini untuk menemukan posisi, ya, menemukan solusi dari permasalahan model maksimum dan model minimum. Nah, dilihat di sini di berdasarkan aplikasi kita nampak bahwa hasil dari permasalahan kita, ya, ini daerah layaknya sama persis dengan kondisi kita yang kita temukan atau kita dapatkan dengan menggunakan grafik, ya, grafik manual. Ini hasil grafik manual kita, yang di sini hasil dari software, ya. Di sini juga nampak bahwasanya yang dia rekomendasikan, ya, kalau aplikasi ini merekomendasikan nilainya yang terbaik itu dia beri warna biru, ya. Ini otomatis biru dari aplikasi. Nah, ini bertanda bahwasanya solusi mereka, ya, solusi aplikasi nilai keuntungan maksimum itu adalah sebesar 1360 dengan jumlah mangkok yang harus dihasilkan sebanyak 24 unit dan jumlah cangkir yang dihasilkan sebanyak 8 unit. Persis sama dengan yang kita cari menggunakan manual, ya. Nah, ini bisa dipelajari sendiri atau nanti mungkin akan saya buatkan video tersendiri untuk menggunakan POM QM for Windows 3. Oke, kita lanjutkan ke model minimum. Nah, bagaimana bentuk soal dari model minimum? Di sini diberitahu bahwa perusahaan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit, sedangkan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan, ya. Nah, tabelnya seperti ini. Dari tabel ini kita harus mengetahui mana yang variabel keputusan, ya. Kalau tabel sebelumnya variabel keputusan posisinya di sini di atas, ya. Kalau di sini variabel keputusan posisinya di bagian kiri, ya, di bagian baris. Nah, di sini yang kita akan tulis simbol untuk menunjukkan variabel keputusannya, ya. Royal Bee kita anggap itu X1, Royal Jelly kita anggap X2. Oke. Nah, sedangkan vitamin dan protein ini adalah batasannya, ya, batasan. Jadi kalau untuk Royal Bee berarti dibutuhkan terdapat 2 unit vitamin, 2 unit protein. Kemudian untuk Royal Jelly dibutuhkan 1 unit vitamin, 3 unit protein. Nah, vitamin ini punya keterbatasan yang tersedia 8, ya. Protein juga 12. Nah, biaya per unit. Nah, sekarang bukan lagi keuntungan, ya, sekarang biaya. Untuk memproduksi Royal Bee per unitnya, ya, ini dibutuhkan biaya sebesar 100.000, ya. Ini 100.000. Ya, memang di sini 100, tapi ini ribunya di sini, jadi 100 kali 1000, jadi 100.000. Untuk memproduksi Royal Jelly itu dibutuhkan 80.000. Ini biaya, dibutuhkan biaya. Jadi, di sini bagaimana kita mengkombinasi produksi kedua jenis makanan tersebut agar meminimumkan biaya produksi. Nah, ini dia. Minimum biaya. Minimum biaya produksi itu adalah salah satu ciri-ciri soal model minimum, ya. Jadi, program linear dengan model minimum, ciri-cirinya itu meminimumkan biaya produksi. Oke. Di sini jangan lupa bahwasanya ada lagi batasan selain vitamin dan protein, yaitu Royal Bee harus diproduksi paling sedikit 2 unit, ya.
Berarti Royal B-nya di sini tadi Royal B X1. Berarti X1-nya itu harus besar sama dengan 2. Tadi kita buatnya X1-nya besar sama dengan 0 ya di contoh sebelumnya, karena tidak ada sama sekali batasan. Ya, kalau tidak ada batasan yang diberikan soal, maka X1-nya harus besar sama dengan 0. Sedangkan kalau diberi batasan seperti ini, sesuaikan dengan batasan. Oke. Kemudian sedangkan Royal Jelly di sini adalah X2. X2-nya itu besar sama dengan 1. Oke. Kita lanjut ke pembahasan. Ya, pertama adalah kita buat variabel keputusan, yaitu jumlah Royal B yang akan kita produksi, jumlah Royal Jelly yang akan kita produksi. Nah, fungsi tujuannya adalah meminimumkan Z yang sama dengan 100 X1. Ya, ini 100-nya ribunya kita simpan tadi ya di tabel. Ingat, nanti akan diingat kembali bahwa ini terakhir kali dikalikan dengan 1000. Jadi di sini 100 X1 ditambah 80 X2. Fungsi kendalanya adalah vitamin, protein, plus tadi adalah nilai-nilai batasan yang harus diproduksi untuk S1 harus besar sama dengan 2, S2-nya harus besar sama dengan 1. Ya. Nah, vitamin 2X1 tambah X2 besar sama 8. Jadi kita lihat di sini vitamin. Berarti dia ngambilnya 2X1 ya 2 kali X1 ditambah 1 kali X2. Untuk protein 2 kali X1 ditambah 3 kali X2. Kalau vitamin dia ini harus besar sama 8, di sini besar sama 12. Lihat di sini, dia harus besar sama 8, besar sama 12. Kenapa tandanya berbeda? Karena ini adalah minimum kebutuhan. Ya, minimum kebutuhan kita kecil, berarti kita berusaha untuk lebih besar menghasilkan. Ya, kita meminimumkan biaya, tetapi kita berusaha untuk memaksimumkan hasil yang akan kita peroleh. Ya. Nah, di sini jadi minimum kebutuhan kita itu 8 untuk vitamin. Jadi 2 kali S1 tambah 1 kali S2 itu harus besar sama 8 hasilnya ya. Nah, sedangkan protein itu harus besar sama dengan 12. Jadi di sini. Nah, jadi kalau seandainya dia minimum ya, ini minimum, biasanya tandanya di sini besar sama. Tapi kalau dia maksimum, saya ganti warna pena dulu. Nah, kalau di sini maksimum, ya maksimum, berarti biasanya tandanya di sini kurang sama. Biasanya, ya itu secara gampang kita menentukan ini masalah maksimum atau minimum itu. Dua itu ciri-cirinya. Kalau masalah maksimum, di sini di fungsi tujuannya pasti maksimum keuntungan. Dengan fungsi kendala ini kurang sama. Sedangkan masalah minimum, dia akan meminimumkan biaya. Dan tandanya di sini besar sama. Ya, itu salah satu cirinya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, seperti tadi yang masalah maksimum, sekarang masalah minimum, kita juga harus menggambarkan fungsi batasan dulu. Ya, fungsi batasan kita 2X1 tambah X2 besar sama 8. Nah, bagaimana cara kita mengetahui di manakah posisinya di garis bilangan? Oke, garis bilangannya tetap ya di kuadran pertama di sini. Ini kuadran pertama. Jadi kita buat dulu, kita ubah 2X1 ditambah X2 besar sama dengan 8, kita ubah menjadi sama dengan 8 untuk menemukan garis. Ya, ini kita misalkan X1-nya sama dengan 0, otomatis X2-nya sama dengan 4. Jadi 0,4 titiknya. Cari titik 0,4. Oh, sorry, ini 8 ya. Ini 8. Berarti titiknya 0,8 di sini ya. 0,8. Kemudian X2-nya sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan 4. Ya. Di sini titiknya 4,0. Ini dia 4,0. Nah, ini yang disebut dengan garis 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Nah, karena persamaan atau pertidaksamaannya tadi itu adalah besar sama dengan 8, berarti daerahnya adalah yang di atas garis. Ya. Semuanya daerah yang di atas garis ini adalah daerah layak untuk batasan 2X1 tambah S2 besar sama dengan 8. Oke,
Kita lanjut ke daerah fungsi batasan untuk 2x1 tambah 3x2 kurang besar lebih dari atau sama dengan 12. Sama, kita ubah lagi dia ke dalam bentuk 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12 ya. X1 sama dengan 0, otomatis X2-nya sama dengan 4 ya. 0,4. Kemudian X2-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 3 di sini ya. X2-nya sama dengan 6 ya, 6. Oke, berarti di sini 6,0. Ini posisinya. Diambil garis di sini, berarti ini 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Karena besar atau sama dengan 12, berarti daerahnya di atas garis. Nah, setelah kita padukan kedua gambar ini, nah kita peroleh daerah visible yang di sebelah yang berwarna ini ya, berwarna kuning. Ya, ingat tadi kita punya daerah ya, harus besar sama dari 1. X2 ya, X2-nya harus besar sama dengan 1. Sini garisnya, sorry, saya hapus dulu. Nah, ini dia garis ya, belum bisa menggambarkan garisnya. Ini dia garis. Nah, ini batasan kita itu adalah X2-nya harus besar sama dengan 1 katanya tadi. Berarti kita garisi dulu ya. Ini X2 sama dengan 1. Garis X2 sama dengan 1. Nah, X2 sama dengan 1, daerahnya harus X2 besar sama dengan 1, berarti yang di atas. Kemudian, kita juga dibatasi oleh X1-nya. Ya, X1-nya itu, nah di sini X1-nya itu sama dengan 2. Ya, kita dibatasi tadi oleh daerah X1 besar sama dengan 2, berarti sebelah kanan. Jadi makanya posisi grafiknya itu ini, seperti ini ya. Di 1 ini dibatasi dulu. Nah, ini daerah visible-nya. Ini sampai ke sini ini daerah visible semua. Ya, terus ke sana, terus ke kanan dan terus ke atas itu daerah visible. Jadi daerah visible untuk model minimum itu di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Kalau masalah maksimum modelnya di sebelah kiri. Nah, di sini juga terdapat titik-titik ya, titik-titik yang membatasi daerah-daerah ini. Titik mana saja dia? Ya, titik mana saja dia? Itu adalah titik A. Ya, titik A ini adalah perpotongan antara garis X1 sama dengan 2 dengan garis ini. Ya, ini garis berapa tadi ini? Nah, yang B juga begitu, itu ada perpotongan 2 buah garis, dan C juga perpotongan 2 buah garis. Jadi, ketiga-tiga titik yang membatasi daerah visible ini adalah titik-titik yang merupakan hasil dari perpotongan 2 buah garis. Oke, kita lihat titik A itu datangnya dari mana sih gitu. Dapatnya dari mana sih? Itu adalah perpotongan antara garis X1 sama dengan 2 ya, dengan garis 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Jadi caranya untuk mencari berapa nilai x2-nya kita substitusi saja. Jadi peroleh x2 sama dengan 4. Berarti di sini titiknya adalah titik 2,4 ya, titiknya 2,4. Oke. Setelah diperoleh nilai S1 dan S2, langsung kita substitusi ke nilai Z. Ya, Z berarti biaya minimumnya 520.
Kemudian titik B itu adalah perpotongan antara garis 2x1 tambah x2 sama dengan 8 dan garis 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Di sini saya menghilangkan variabel x1 karena di sini sama-sama 2 koefisiennya. Jadi ketika dijumlahkan, ketika dikurangkan, baris 1 dikurang baris 2 atau baris 2 dikurang baris 1, itu diperoleh x2-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat x2 sama dengan 2, tinggal substitusi ke salah satu garis. Pasti ketemu x1-nya berapa. Nah, x1-nya adalah 3. Ya. Setelah dapat x1 3, dapat x2-nya 2, berarti saya substitusi kembali ke dalam nilai z. Ya, dapatnya z-nya 460. Berarti yang B ini posisi titiknya ya. Posisi titiknya di 3,2. Oke. Nah, berikutnya adalah titik C. Nah, titik C itu adalah perpotongan antara dua garis, yaitu x2 sama dengan 1 ya, dengan garis 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Kita substitusi x2 ke sini ke garis, maka kita peroleh x1-nya sama dengan 4,5 ya. Nah, ketika dimasukkan atau disubstitusikan ke Z, dapatnya nilainya 530. Nah, dari ketiga titik ini mana posisi biaya paling minimum? Ingat ya, kalau seandainya kita membahas model minimum, berarti kita akan mencari biaya minimum. Ya, nilai Z yang minimum yang akan kita putuskan. Ya, dari ketiga ini ternyata yang minimum itu adalah nilai Z pada titik B. Ya, berarti biaya minimum yang akan kita keluarkan adalah sebesar 460.000 ya, 460.000 dengan jumlah mana tadi? Jumlah Royal Bee dulu ya, Royal Bee 3 dan Royal Jelly 2. Ya, memproduksi Royal Bee-nya 3 dan memproduksi Royal Jelly-nya sebanyak 2. Oke. Ini juga kalau seandainya menggunakan solusi POM-QM for Windows, kita juga mendapatkan hasil yang sama. Ya. Jadi minimum biaya perusahaan harus dikeluarkan adalah sebesar 460.000 dengan membuat 3 unit Royal Bee dan 2 unit Royal Jelly. Nah, sampai di sini pembahasan atau pembelajaran kita tentang materi program linier untuk model kasus maksimum dan juga minimum. Selamat belajar, kita lanjutkan minggu depan dengan metode simplex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.